Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Puluhan anggota DPR secara mengejutkan menolak proses ekstradisi atau pemulangan buronan korupsi EKTP Paulus Thanos. Seperti kita ketahui teman-teman, Paulus Thanos ini adalah saksi kunci yang bisa saja membuka tabir panjang selama belasan tahun lamanya kemana aliran korupsi mega skandal EKTP mengalir. Kita tahu saat ini masih banyak pejabat-pejabat yang dulu diisukan menerima aliran dana EKTP tapi belum bisa tersentuh oleh hukum ataupun diperiksa KPK maupun kejaksaan. Tapi dengan penangkapan Paulus Thanos dan juga pemulangan atau proses ekstradisi yang saat ini Paulus Thanos berada di Singapura dikembalikan ke Indonesia, rupanya banyak pejabat-pejabat kita yang ketar-ketir kepanasan, takut kalau misalnya boroknya terbongkar oleh Paulus Thanos. Teman-teman, ini tentu membuat penasaran netizen, membuat penasaran kita semua. Kenapa banyak DPR yang tiba-tiba speak up dan kurang mendukung proses ekstradisi Paulus Thanos ke Indonesia? Padahal sejatinya DPR harusnya mendukung proses pemberantasan korupsi, harusnya mendukung berbagai kebijakan-kebijakan pro rakyat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Seperti halnya teman-teman, ini undang-undang perampasan aset yang memang mandek. Bahkan selama 10 tahun lamanya di era Pak Jokowi belum bisa disahkan oleh DPR dengan 1 juta alasan. Dan saat ini saat proses ekstradisi kita lihat saja teman-teman pernyataan dari para pejabat kita. Kesannya itu setengah-setengah mau memulangkan Paulus Thanos. Alasannya ini perlu waktu, alasannya ini punya 2 keluarga negaraan, alasannya dilindungi oleh Singapura. Ini rupanya Indonesia diuji juga kedaulatannya. Apakah Indonesia berani untuk menggas Singapura atau Indonesia mau turut saja dengan regulasi Singapura yang kalau misalnya regulasi Singapura tidak akan memberikan Paulus Thanos karena punya keluarga negaraan yang lain, maka Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tentu teman-teman di sini Pak Prabowo bakal diuji keberaniannya, bakal diuji apakah Indonesia punya kedaulatan, apakah Indonesia punya power untuk bisa membawa pulang saksi kunci skandal EKTP. Hari ini teman-teman kita bakal mendengarkan pernyataan-pernyataan dari para pejabat-pejabat di Indonesia terkait proses ekstradisi yang sangat lama. Harusnya ini berhasil diekstradisi dalam kurun waktu 24 jam. Tapi rupanya hingga saat ini teman-teman, sudah hampir 1 pekan Paulus Thanos ditangkap, kita masih belum bisa memulangkan Paulus Thanos. Apakah memang ada ini pejabat-pejabat yang memainkan di belakang sehingga proses ekstradisi ini lama? Atau seperti apa? Mending kita simak saja langsung teman-teman pernyataan dari para pejabat kita terkait proses ekstradisi Paulus Thanos di Singapura. Yuk teman-teman kita simak video selengkapnya. Penangkapannya Paulus Thanos nih Pak, gimana nih Pak? Kan baru ya Pak, kutipannya Pak tadi Pak. Ya, prosesnya seperti apa lah ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan. Itu dulu lah. Pak, Penangkapannya gimana? Pak benar di Singapura Pak? Sedang apa mungkin Pertama dia ini di dari mana? Ketua Itu KPK kan dari Bapak sana Setio nanti ya, Budianto. Tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti menentukan. Mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal atau bandara atau gimana Pak? Belum terverifikasi secara Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk ya memulangkan? pastinya dengan pihak-pihak yang terkait semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Pak, soal KPK yang Jan Farid Pak, penggeledahannya apa hubungannya Pak dengan Jan Farid? Apa? Hubungannya dengan masih Ya itu pasti ada kaitan ya. Aksi dan lain-lain. Pak Harto ada kemungkinan diperiksa lagi nggak Pak? Nanti penyidik lah itu yang akan. belum ada tanggalnya Pak ya? Kapan aja? Belum terinformasi. Apakah diekstradisi dipulangkan ke Indonesia? Kita tunggu saja nanti informasi lebih lanjut. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan singkat yang sudah kita rangkum dari Ketua KPK Bapak Setio Budianto yang menjelaskan secara rinci, yang menjelaskan secara singkat proses ekstradisi Paulus Thanos dari Singapura ke Indonesia. Ya walaupun teman-teman di sini kita agak gregetan, ayolah Pak, ayolah KPK, tunjukkan taringnya, tunjukkan takjinya, tunjukkan keberanian KPK. Jangan sampai KPK disebut sama
sama saja seperti KPK. Mohon maaf Firly, yang dulu memang sangat kontroversial, banyak sekali kontroversial karena kita tak mau KPK era sebelumnya juga kembali di mana KPK dipermainkan oleh para koruptor, bisa dipermainkan dengan sangat mudah, teman-teman. Kita berharap ini ketua KPK bisa lebih berani lagi untuk menggebrak, teman-teman, ini berbagai halangan-halangan sehingga proses ekstradisi, proses pemberantasan korupsi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya teman-teman, ini keterangan dari Menteri Hukum yang bicara juga terkait proses ekstradisi yang penuh kendala. Seperti apa kendalanya? Simak lagi video selengkapnya. Pada hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan banyaknya pertanyaan teman-teman media ke saya sebagai Menteri Hukum terkait dengan perkembangan permintaan ekstradisi atas nama Paulus Thanos. Beberapa hal yang perlu saya jelaskan kepada semuanya bahwa saat ini Kementerian Hukum terus berkoordinasi bersama dengan KPK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan juga Kementerian Luar Negeri dalam rangka untuk mempercepat proses pelaksanaan ekstradisi terhadap yang bersangkutan. Saat ini juga tim kerja sudah dibentuk antara Kementerian Hukum bersama dengan Direktur OPHI, kemudian juga dari KPK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan juga Kementerian Luar Negeri. Dan saat ini untuk hal terkait dengan hal ini, itu sudah ada timeline yang disepakati bersama oleh seluruh kementerian terkait, termasuk dengan KPK maksud saya. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan seluruh masyarakat Indonesia, saya perlu menegaskan yang pertama, bahwa batas waktu untuk kita mengajukan permohonan dan seluruh kelengkapan berkas itu 45 hari batas lama waktu yang dibutuhkan 45 hari, dan itu nanti akan berakhir di 3 Maret maksud saya 3 Maret 2025. Namun demikian, terkait hal ini tentu hasil koordinasi yang sangat baik terkait dengan hal ini, saya yakin dan percaya dalam waktu yang singkat hal tersebut bisa dipenuhi. Ya. Yang kedua, kaitan Kementerian Hukum dengan pelaksanaan ekstradisi, dan memang ini harus teman-teman ketahui bahwa otoritas pusat itu kan ada di Kementerian Hukum. Karena itu pengajuan ekstradisi atas permintaan dan penyidikan kasus yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, nanti administrasinya akan diajukan oleh Kementerian Hukum, dan itu akan diteruskan kepada otoritas yang berada di Singapura. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah menyangkut soal status kewarganegaraan yang bersangkutan. Bahwa dalam perkembangan kami ingin menyampaikan kita punya undang-undang tentang kewarganegaraan. Prinsipnya Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Satu, kewarganegaraan. Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima, bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu Paulus Thanos atau Jin Tianpo, ya. Jin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Karena itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua
bahwa memang yang bersangkutan sampai dengan 2018 yang bersangkutan itu paspornya masih atas nama Chin Tian Po ya, dan 2 kali melakukan perubahan. Karena itu nanti akan dijelaskan lebih jauh antara hal ini dengan Direktur Tata Negara dan Direktur OPHI ya. Tetapi dalam kasus ini saya sudah minta kepada Dirjen AU dan juga kepada Bapak Sekjen. Kebetulan Pak Sekjen punya pengalaman terkait dengan kasus-kasus yang seperti ini, walaupun dalam bukan pertama ekstradisi. kali. Tetapi yang perlu kami tegaskan bahwa perjanjian ekstradisi antara kita dengan Singapura itu ini pertama kalinya ya, pertama kalinya. Karena perjanjian ekstradisi yang kita lakukan itu di tahun 2022, kemudian diratifikasi tahun 2023. Nah karena itu saya yakin dan percaya atas koordinasi dan kolaborasi di antara seluruh aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum akan memberi support apapun yang dibutuhkan untuk sesegera mungkin mengekstradisi yang bersangkutan. Karena itu nanti hal-hal yang terkait dengan yang lain tentu saya tidak bisa menjelaskan kepada teman-teman semua selain hanya terkait dengan tugas Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat dan yang kedua status kewarganegaraan yang bersangkutan. Saya rasa itu yang perlu saya tegaskan sekaligus menjawab 2-3 hari ini saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Doakan bahwa niat tulus kita untuk memproses kasus ini secara cepat itu bisa berjalan. Namun demikian sekali lagi bahwa kita juga punya harus menghargai aturan-aturan hukum, mekanisme yang berlaku di negara lain, termasuk negara sahabat di Singapura. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa hubungan yang baik sebagai negara tetangga yang sangat bersahabat dan tentu dengan menghargai perjanjian ekstradisi yang telah kita tanda tangani dan telah kita ratifikasi bersama, ini akan memudahkan dalam rangka penanganan kasus yang dimaksud. Saya rasa itu dari saya. Nanti selebihnya teman-teman nanti secara teknis bisa bertanya kepada Dirjen AU, kemudian Direktur OPHI dan juga Direktur. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari 2 pejabat tinggi kita. Yang pertama Ketua KPK Bapak Setio Budianto, yang kedua dari Menteri Hukum ini Bapak Supratman Andi Adgas yang menjelaskan terkait proses ekstradisi Paulus Thanos di Singapura ke Indonesia. Kita tahu teman-teman proses ekstradisi ini tidak akan mudah karena yang dipulangkan itu adalah saksi kunci yang bisa membuka tabir kelam, tabir yang tidak bisa diungkap selama belasan tahun. Dan saya rasa teman-teman kalau misalnya kita dengar dari pernyataan Pak Andi Adgas, di sini memang teman-teman kurang yakin sepertinya dengan power yang dimiliki dirinya sendiri untuk bisa memulangkan Paulus Thanos. Karena kalau kita dengar tadi Pak Menteri Hukum ini harus berkoordinasi dengan KPK, dengan Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Luar Negeri untuk bisa memulangkan Paulus Thanos. Berarti di sini ada 4 celah teman-teman. Bisa saja celahnya masuk dari Kementerian Luar Negeri atau dari Kejaksaan atau dari KPK atau mungkin dari Kepolisian. 4 celah ini bisa dimainkan oleh para pejabat-pejabat kita yang ingin tetap aman, yang tidak ingin keborokannya terbongkar ke publik dan mungkin ya nggak mau hartanya disita oleh negara. Karena kita juga geram kalau misalnya ini uang kita, uang pajak yang kita bayarkan, gaji saya dari YouTube dipajak oleh negara, gaji teman-teman yang semua kerja misalnya 30 hari 1 bulan kena pajak, PPN, PPH, itu semua malah dikorupsi oleh para pejabat kita. Ya rasanya cukup sakit hati juga kita melihat pejabat-pejabat kita hidupnya foya-foya, hidupnya senang gembira, tapi rakyatnya masih saja menderita. Bahkan UMR pun masih banyak di negara-negara di berbagai wilayah di Indonesia yang masih belum mencapai UMR. Mungkin itu teman-teman
informasi yang sudah kita sampaikan terkait permasalahan, apa sih permasalahannya, kenapa sih Paulus Thanos belum sampai bisa kembali ke Indonesia sudah dijawab oleh dua pejabat kita dari KPK dan juga Menteri Hukum. Mudah-mudahan nanti Pak Prabowo juga speak up terkait hal ini. Nanti kita bakal tunggu juga press release dari Pak Prabowo terkait ekstradisi Paulus Thanos ke Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.